Shalom. Apa kabar kekasih-kekasih Tuhan yang sedang online di rumah ataupun sedang onsite di gereja? Saya sedang berada di Lembah Tumpang di dekat Kota Malang, area wisata yang dibuat mirip kerajaan Mojopahit dan Singosari. Nah, bulan Oktober ini tema kita adalah ujian iman. Jika kita mau dewasa rohani, maka kita bersiap memasuki ujian naik kelas supaya kita lebih dewasa, kita lebih kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, selamat menikmati ibadah bersama Tuhan Yesus Kristus. Jayo, God bless you. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Pastinya luar biasa bukan? Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir di ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir di ibadah doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti live Instagram Renungan Suara Gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di Instagram Evi Laksmi, Facebook Evi Laksmi, Facebook Kristiono Sutanto. Berilah maka engkau akan diberi. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu bagi diakonia, pembangunan, dan perpuluhan. Bapak dan Ibu yang rindu menabur dapat mentransfer ke rekening BCA 615-5188-018 Henry atau Yohanes Wito. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GAB Mahanaim. Kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Oh ya, aku mau ngingetin kalian untuk datang ke ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di GAB Mahanaim Sidoarjo, dan juga ada ibadah komsel setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja. See you, God bless you. Salam, kami mengundang bagi seluruh kaum wanita di Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo untuk hadir mengikuti ibadah kaum wanita Wedok pada hari Selasa tanggal 1 November jam 10 pagi di gereja. Kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Yulan Budi Limanjaya. Mari jangan lewatkan ibadah kaum wanita. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mau menyapa saudara-saudara yang menyaksikan doa malam hari ini melalui live streaming. Shalom, apa kabar? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari malam hari ini sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah kami yang sangat baik.
malam hari ini kalau kami ada semua karena anugerah-Mu. Engkau memberi kami kesempatan untuk datang menghampiri dan merendahkan diri. Kami rindu malam hari ini menerima lawatan-Mu. Lawat setiap kami umat-Mu, sehingga kami boleh pulang membawa sukacita yang baru, kekuatan yang baru untuk menghadapi dunia ini. Sehingga Tuhan, saat Roh-Mu bekerja, Roh-Mu menuntun kami berjalan di jalan-Mu dan kami tidak mendukakan Roh-Mu. Pimpin kami senantiasa Roh Kudus, demikian juga malam hari ini Engkau memimpin ibadah lawatan ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu ya Bapa, jiwa kami merasa tentram. Engkau menerima kami dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa kami, namun Engkau Allah yang memandang sampai ke kedalaman hati kami umat-Mu. Oh haleluya Yesus, haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu ya Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami merasa tentram, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
Bapa. Jiwa kami merasa tentram. Haleluya. Jiwaku pun tentram. Amin. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan Tuhan, yang kehidupan. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan supaya kehidupan. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Ini kerinduan kami umat-Mu. Kami rindu Tuhan tinggal di dalam kasih-Mu, sehingga jiwa kami merasa tentram. Ini kerinduan kami, Yesus. Haleluya. Syukur, syukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah
terima kasih. Tidak ada kata-kata yang dapat kami naikkan Tuhan untuk membalas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kau baik, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Engkau yang menganugerahkan perlindungan dan keamanan dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sumber penolong kami, satu-satunya yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku. Kalau kami ada sampai saat ini, semua itu karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami layak untuk melayani Engkau, karena Engkau memberi kami kelimpahan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Kau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang senang mendengar pujian umatnya. Sembah Dia. Bersyukur malam hari ini, bersyukur atas kasih-Nya, bersyukur atas perlindungan, bersyukur atas berkat-berkat-Nya. Engkau baik Bapa. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Jangan ada satupun yang berdiam diri. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami umat-Mu bersyukur malam hari
kami umat-Mu menyembah-Mu ya Tuhan. Saat ini berbicaralah Roh Kudus di dalam tiap-tiap pribadi. Sebab hanya suara-Mu saja yang kami perlu saat-saat ini menuntun langkah kaki kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Limpah di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku.
kehidupan kami umat-Mu. Itu sebabnya malam hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita buat Allah pemilik kehidupan kami. Biar malam hari ini Tuhan, Engkau menjadi pusat penyembahan kami umat-Mu. Kami fokus kepadamu Allahku yang memberi kami kemenangan. Saat malam hari ini kami mau bersorak-sorai. Mari umat Tuhan yang malam hari ini siap untuk memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Haleluya. Malam hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan untuk datang kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita mau memuliakan Tuhan. Mari puji Tuhan. Dia Yesus hadir di tengah umatnya. Dia Raja, Allah kita yang perkasa. Haleluya. obat yang manjur. Puji Tuhan. Mari silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan, juga akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara bisa mempersiapkan persembahan saudara buat umat Tuhan yang berada di rumah yang rindu untuk menabur di tempat ini. Saudara bisa mentransfer ke rekening gereja yang tertera. Mari Bu. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur kepada Engkau. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau. Dan bahkan saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan buat setiap kami, untuk kami boleh menabur buat gereja Tuhan di tempat ini. Kuduskan setiap tangan-tangan kami, biarlah persembahan kami berkenan di hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau.
Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku Seperti Kau Tuhan, saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, amin, selalu menuntunku. Mari saya undang kembali, kita bangkit berdiri, kita akan menerima firman Tuhan. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir Kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat kami setia, Engkau yang membuat kami kuat di tengah badai kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan melalui firman-Mu Engkau menguatkan kami lebih lagi. Tolong kami Tuhan, urapi kami sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi kami mengerti dan melakukannya. Karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mau turun dulu silahkan. Shalom. Wah, senang saya ketemu saudara lagi, haleluya. Tapi enggak tahu, saudara senang enggak ketemu saya? Puji Tuhan, saya senang, apalagi ini kan sudah Oktober, minggu terakhir ya. November, Desember. Wah, nuansa Natal saudaraku ya. Waduh, kalau sudah Desember itu sudah terngiang-ngiang saudaraku ya. Lagunya itu saudaraku ya.
Wong ini kok dibanding-banding ke, sayang-sayang ke. Oh bukan itu ya saudaraku. Natal nggak mungkin lagunya itu. Oke, puji Tuhan. Nah, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Iman Melewati Batas. Ya, jadi ada sebuah kisah bagaimana batas seseorang, kemampuan seseorang, tapi dia bisa menghasilkan mujizat yang luar biasa. Kalau kita katakan mujizat dari mana? Pasti sudah jawab dari Tuhan Yesus. Oke, tapi sebelum saya masuk lebih dalam lagi, ada sebuah video, disiapkan video Yesus menyembuhkan. Oke, nah saudara, seperti biasanya, apabila saya nyampaikan firman Tuhan, bila ada pantun, tanya apa? Waduh, kok kurang semangat gini ya? Kompak, artinya gitu ya, tanya apa? Nah, gitu ya, coba ini ya saudaraku ya. Ada ikan lohan tidak punya gigi. Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Ya, haleluya. Makan soto babat di kota Lamongan. Yang percaya Yesus hebat, tepuk tangan. Iya. Udah ya, cukup ya pantunnya. Cukup lah, firman Tuhannya lebih penting. Oke, silakan videonya. Haleluya. Ya. Who touched my clothes? Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? Master, I have suffered an issue of blood. 12 years. And I knew if I could just touch my clothes, then I would be whole. Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. Oke saudara, kisah ini terambil dalam kitab Markus, pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34. Mari kita baca saudaraku ya. Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34, kita bergantian, saya ada 25, saudara ayat 26, saya 27 dan seterusnya saudaraku. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 1, 2, 3, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 1, 2, 3, sebab katanya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 1, 2, 3. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? 1, 2, 3, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 1, 2, 3. Seperti tadi saya sampaikan judulnya iman yang menembus batas. Iman menembus batas. Saudara, kita lihat ending kisahnya bagaimana perempuan ini sembuh dari penyakitnya. Dan kita pasti tahu, kita membaca Yesus yang menyembuhkan. Semua mujizat adalah Yesus yang menyembuhkan. Di dalam Alkitab berbagai banyak macam mujizat Yesus melakukan. Tapi ada sebuah kondisi
Bagaimana sebelum mencapai sebuah mujizat ini ada sebuah tahapan-tahapannya, saudara. Karena itu kita bukan hanya beriman saja, tapi iman kita harus menembus batas. Iman kita tidak boleh hanya levelnya standar-standar saja. Oke, kalau misalnya saudara baru bertobat, baru percaya Yesus. Tapi masalahnya ada orang yang sudah bertahun-tahun mengikuti Yesus, tapi kenapa dia tidak mendapatkan mujizat? Kenapa dia imannya ya begitu-begitu aja? Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Nah, sebelum saya masuk ke poin-poin khotbah saya, kita akan lihat fakta yang terjadi ya. Keadaan perempuan ini sangat ironi. Apa itu ironi? Ironi itu mengharapkan sesuatu, tapi tidak mendapatkan. Bahkan makin buruk. Mengharapkan sesuatu yang baik, oke, kalau tidak mendapatkan ya sudah. Tapi sebaliknya, bukan hanya dia tidak mendapatkan, dia malah mendapatkan yang paling buruk. Menyedihkan sekali. Ironi adalah sebuah keadaan yang sangat menyedihkan. Apa yang membuat perempuan ini menyedihkan? Yang pertama, fakta pertama. Dia 12 tahun pendarahan. Ya. Nah, kita ini para pria kan tidak merasakan itu, saudaraku ya. Tidak pernah merasakan namanya datang bulan, ya. Wanita itu merasakan namanya datang bulan. Meskipun saya tidak merasakan, tapi saya punya istri. Dan istri saya juga bercerita, kadang kalau pas datang bulan begitu, pas pendarahan, hari pertama, hari kedua, itu rodok tidak enak perutnya. Melilit-lilit gitu, saudaraku ya. Itu kalau di dalam bahasa Koreanya dilep. Betul ya? Itu ya bahasa dilep. Saya tidak merasakan, ya apa ya apa. Tapi dia sudah melewatinya. Itu 5 atau 7 hari selesai. Nah, saudaraku, ini 12 tahun. Sangat menderita. Ada yang menafsirkan perempuan ini kena kanker rahim. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi saya nggak tahu. Cuma yang pasti 12 tahun, bayangkan saudara. Orang 7 hari aja, aduh. Sebulan, aduh parah. Setahun bisa mati loh saudaraku. Keluar pendarahan terus itu. Tapi 12 tahun. Ini bukan waktu yang pendek. Sangat lama. Bukan hanya itu. Perempuan ini berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi kalau saya aplikasikan di zaman sekarang, perempuan ini sudah ke dokter umum. Ke dokter spesialis. Sampai ke profesor saudaraku. Tidak ada yang menyembuhkan. Bahkan dia mungkin sudah pertama ke puskesmas, ke klinik loh, ke dokter spesialis, ke rumah sakit terkenal, tidak ada yang menyembuhkan. Bahkan sampai akhirnya dia ke Singapura, tidak bisa sembuh, saudaraku. Sampai ke Amerika, tidak bisa sembuh, saudaraku. Terus dia ke Malaysia, ke Pineng, katanya ke Pineng itu lebih rohani katanya, karena ada lagu rohaninya. Ke Pineng di dalam Yesus Tuhan, ke Pineng di dalam peperangan. Tidak ngerti ya udah tidak apa-apa, saudaraku ya. Jadi kemana-mana tidak sembuh. Bukan hanya tidak sembuh, keadaannya tambah buruk. Wah itu ya, fakta berikutnya adalah dia habis hartanya. Kalau dulu misalnya dia punya apartemen dijual, punya rumah dijual, punya mobil 4 dijual, punya sepeda motor 2 dijual. Bahkan dikatakan habis hartanya. Ini kalau saya aplikasikan zaman sekarang. Misalnya dia punya sepeda ontel gitu saudaraku ya. Peninggalan engkong mak co gitu saudaraku ya. Sudah sepeda kuno, dijual mungkin sama dia untuk berobat. Jadi benar-benar habis. Tubuhnya sakit, nggak ada uang, habis, keadaannya makin buruk, terus harapannya benar-benar sirna, saudaraku. Nggak ada yang bisa menolong dia. Orang bilang madesu ya, masa depan suram. Saya nggak mengatakan madesu, masa depannya gelap. Gelap banget. Ini ibaratnya mati segan, hidup tak mau, saudaraku. Nggak ada pertolongan. Mungkin hari ini kita bukan mengalami sakit. Mungkin kita mengalami pekerjaan yang tergoncangkan. Kita mengalami ekonomi kita kok tidak ada perbaikan, tidak ada peningkatan. Atau kita mengalami pelayanan yang aduh kok hanya suam-suam kuku. Pelayanan kok ya begitu-begitu aja. Ada apa ini? Setiap kita memiliki persoalan berbeda-beda. Tapi kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang dijamah oleh perempuan ini. Dia juga Tuhan kita. Amin. Nah, bagaimana supaya kita memiliki iman yang menembus batas seperti perempuan ini. Tidak ada harapan secara manusia, sudah batasmu habis. Mungkin kamu tahun ke depan, 13 tahun mati mungkin. Udah, gitu. Ini masih 12 tahun kan menderita, 13 tahun mungkin mati sudah. Gak ada harapan. Batasmu sampai di sini sudah. Tapi dia menembus, yang dikatakan batas oleh manusia, ditembus dan dia bisa menjamah jubah Yesus. Yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki iman yang menembus batas? Yang pertama adalah, saudara perhatikan bisa ditayangkan di ayat 27. Ya. Dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Katakan berita tentang Yesus. 1, 2, 3.
Poin pertama, untuk kita bisa memiliki iman yang kuat, yang dahsyat, yang menembus batas, sering-seringlah mendengar berita tentang Yesus. Loh saudara, saya ini bukan dari mulut saya aja, tapi ajaran Yesus sendiri soal telinga itu mantap luar biasa. Contoh dalam Matius pasal 11 ayat 15. Matius pasal 11 ayat 15 dikatakan demikian. Yesus mengatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini Yesus mengatakan seperti itu. Kalau saya mengatakannya lewat pantun. Ada singa suaranya sangar. Siapa bertelinga hendaklah. Nah, mantap. Jadi saya bisa pantun ya, Yesus tidak bisa pantun ya. Gak hanya itu, bukan hanya mendengar saja, tapi di dalam Lukas pasal 8 ayat 18. Lukas pasal 8 ayat 18. Yesus mengatakan demikian. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Bukan hanya mendengar, tapi Tuhan lebih menekankan lagi. Perhatikan cara kamu mendengar. Karena itu saya punya sebuah quotes itu begini saudaraku. Di dalam mendengar berita tentang Yesus, mungkin lewat firman Tuhan, lewat pujian dan penyembahan, ya, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan, segala berita tentang Yesus, kita tidak cukup hanya mendengar, kita harus mendengarkan. Saya ulang lagi ya, tidak cukup kita hanya mendengar, tapi kita harus mendengarkan. Contoh ya, ini saya bongkar sedikit ya, kelemahan pria. Waduh ini para pria ini, apa ya kelemahannya? Kelemahan apa? Ayo Pak Bambang awas loh gitu ya. Kelemahan pria itu dia kalau sudah fokus ke satu hal, misalnya lagi nonton sepak bola, atau lagi ngerjain tugas di laptop begitu, maka dia kalau diajak omong istrinya, biasanya hanya mendengar. Betul para istri? Tidak mendengarkan. Contoh gini ya. Pak, ya itu loh Pak, aduh tukang ayam itu loh Pak. Papa tahu nggak tukang ayam bisa lewat rumah itu? Tukang ayam itu Pak, aduh ayamnya lemu-lemu Pak. Wah harganya tinggi. Itu Bu Santi sebelah itu marah-marah. Ya apa itu Pak ya? Pak dengerin enggak? Dengar. Dengar apa? Itu kan Bu Santi lemu-lemu, darah tinggi, terus tukang ayamnya marah gitu. Bukan Pak, enggak gitu. Udah ngerti ya maksudnya ya? Tapi sekaligus itu kelebihan pria loh. Pria itu sudah fokus satu hal, dia ngerjain laptop, benar-benar selesai dulu. Saya sudah ngomong ke istri sama anak-anak, Dedi kalau lagi nyusun khotbah atau lagi ngajar, jangan diganggu wis. Ngajak omong mesti biasanya, Tapi karena itu pastikan hai para istri, kalau suami diajak ngomong pastikan benar-benar mendengarkan. Setuju? Betul atau betul? Begitu ya, tapi sekaligus itu kelebihan para pria, dia bisa fokus. Nah kelebihannya para istri itu, para wanita, dia bisa bercabang. Gitu. Wah, bisa fokusnya bisa banyak saudaraku. Wah, bisa menggurita itu. Pendengar satu berita ini diajak ngomong ini belum selesai. Ini bisa nyaut saudaraku. Oh iya begini. Belum selesai ini, nyaut lagi begini. Bisa bercabang, itu kelebihan para wanita. Nah, firman Tuhan mengatakan perhatikan cara kamu mendengar. Kenapa? Karena Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak hanya mendengar tapi harus memelihara. Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, Yesus berkata, Lukas 11 ayat 28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tidak hanya mendengar tapi melakukannya, memeliharanya saudara. Hari ini kita dengar apa? Ya, saya kadang itu unik ya saudaraku ya, aneh kadang saya mendengar ada keluarga saudaraku ya, atau orang lain gitu ya, mendengar berita selebritis itu ya, artis-artis itu saya ikut emosi saudara. Heran saya, ngikuti apa itu, infotainment gitu loh, saya ikut emosi. Tahu enggak, itu artis itu, dulu waktu nikah, waduh ketokannya mesra, ternyata suaminya sekarang banting tulang gitu ya. Yang dibanting tulangnya istri. Udah gitu mau dilempar bola biliar ke preset. Waduh, adukan ke polisi, mau bertengkar. Sekarang damai. Drama macam apa ini? Ibu ngapain marah? Kenal sama artis itu? Enggak. Dia terus ngapain marah? Oh iya. Kadang berita itu bisa menyulut emosi, saudara. Ya, bukan hanya berita-berita infotainment, tapi lihat lagu-lagu. Betul ya? Kita dulu pernah remaja kan? Waduh, kalau zaman dulu saudaraku ya. Waduh, denger lagu itu yang melankolis, iso mbrebes, gitu, nangis gitu ya. Waduh, denger lagu ini siapa dulu ya. Dulu kayak lagunya Nika Ardila gitu. Dengan begini saudara sudah tahu usia saya kan.
Zaman-zaman Nike Ardila, bisa waduh nangis apa itu Poppy Mercury gitu ya. Kalau sekarang kan K-pop. Enggak ada yang nangis-nangis tapi malah goyang-goyang saudaraku ya. K-pop itu mempengaruhi. Nah, hari ini kita dengar apa? Katanya tahun depan resesi. Aduh, Pak. Jangankan tahun depan, Pak. Ini loh, Pak, tahunnya belum berakhir. Usaha lesu. Ya, bisa beritahu ya, bagi yang usahanya lesu, enggak apa-apa. Yang penting enggak mual dan muntah ya. Karena kalau sudah ada lesu, mual, muntah, apalagi pusing, bahaya. Ya, jadi kalau masih lesu aja enggak apa-apa. Waduh Pak, bingung Pak, ini sudah mau Natal, nanti mesti nyiapin ini. Tahun depan resesi, pusing gitu ya. Orang pusing, itu kadang tidak hanya memikirkan apa yang terjadi ke depan. Padahal itu belum tentu terjadi kok. Jadi itu apa kita pusingin yang belum tentu terjadi. Dan kalau kita perhatikan, dunia itu tambah hari, enggak tambah baik. Ya kan? Tahun depan katanya enggak tambah baik. Ya memang benar. Itu Alkitab yang mengatakan. Pada akhir zaman tidak hanya soal ekonomi. Pada akhir zaman kasih menjadi dingin. Anak-anak memberontak kepada orang tua. Banyak yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Bahkan di dalam gereja banyak orang akan mengumpulkan guru-guru untuk menyenangkan telinga. Wah banyak sekali saudara. Keadaan tambah lama enggak tambah baik. Jadi enggak usah khawatir bagaimana nanti. Yang penting perbanyak telinga kita mendengar berita tentang Yesus, sering-sering mendengar berita tentang Yesus ya. Yang kedua, dikatakan dalam Markus pasal 5 ayat 28 sampai 29. Maaf sebelumnya, saya mau tanya, apakah khotbah saya terlalu cepat? Enggak ya. Kalau misalnya terlalu cepat saya perlambat. Mari kita lihat Markus 5. Enggak lah, saudara ya. Markus 5 ayat 28. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau kita lihat di ayat 27, perempuan ini menjamah jubah Yesus, oke? Dia mendekati Yesus dan menjamah jubahnya di ayat ke-27. Artinya gimana? Poin kedua, untuk memiliki iman yang menembus batas, itu tidak cukup hanya berangan-angan. Tapi ada sikap yang diambil. Itu harus, coba saudara bayangkan ini saya perempuan ya, si dia ini, perempuan 12 tahun, mimpi gini. Asalku jamah jubahnya aku sembuh. Ya, terus beneran Yesus lewat. Wah, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Yesus lewat. Aku beriman, pokoknya aku jamah jubahnya Yesus, aku pasti sembuh. Yesus lewat lagi. Aku pasti sembuh, aku punya iman. Itu tidak akan terjadi. Kenapa? Hanya berangan-angan. Mimpi, punya mimpi tapi tidak pernah dikerjakan mimpinya, tidak akan bisa. Yang kedua harus ada sikap. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi kita lihat lagi ya, sikap perempuan ini luar biasa dahsyat saudara. Kenapa? Ingat, fakta tadi saudara yang saya tunjukkan, 12 tahun pendarahan. Itu sesuatu yang sangat-sangat lemah. Ini kalau saya bilang itu sudah penampilannya meleketek saudara. Do you know meleketek? Contoh ya, kita semua pernah kena flu gitu ya, kena flu. Beler, kepala pusing gitu ya. Terus kepala pusing dikira, waduh ini lambungnya kumat gitu ya. Enggak selalu. Waduh pusing, tekanan darahnya naik. Enggak selalu saudaraku. Pusing tidak selalu menunjukkan sakit seperti itu. Bisa jadi orang pusing, itu tanda-tanda kena infeksi saluran keuangan. Bisa. Kalau infeksi saluran keuangan bisa pusing. Nah, kita pernah kena flu, menggigil badan. Nah, kira-kira ya, wanita cantik. Meriang, menggigil, jadi cantik apa enggak? Enggak. Sak ganteng-gantengnya orang, sak gagah-gagahnya orang saudaraku ya. Pakai jas, begitu sakit, ngelemprok di kamar, di ranjang. Pasti wajahnya sudah meleketek. Itu paling hanya 3 hari, 4 hari. Ini 12 tahun. Bukan hanya penampilannya, tapi enggak punya kekuatan. Siapkan satu videonya ya, disiapkan, tunggu aba-aba dari saya. Tapi dia enggak punya kekuatan loh. Aduh, saya bayangkan dong, ini dahsyat sekali iman perempuan ini. Sikapnya itu bagaimana dia menerobos orang-orang yang berdesak-desakan. Ingat, yang mengikuti Yesus tidak 1-2 orang, bukan 100, bukan 200. Ingat ya kisah 5 roti, 2 ikan. 5.000 orang laki-laki. Berarti namanya laki-laki di situ ada opa, ada paman, ada bapak, ada jomblo, ada anak-anak kecil. Pokoknya laki-laki semua deh. Belum termasuk wanita dan anak-anak.
Banyak. Nah ini dikatakan banyak orang berdesak-desakan. Tapi perempuan itu bisa menerobos sampai menjamah jubah Yesus. Saudara, saya akan memperlihatkan sebuah video berdesak-desakan itu kayak apa ya. Nah, supaya kita lihat, oh mungkin ya semacam itu, cuma orangnya lebih banyak zaman Yesus. Silakan. Ya, harus itu. Karena kalau enggak gitu pintunya enggak bisa nutup. Kalau pintunya enggak nutup, keretanya enggak bisa jalan. Baru nutup. Baru jalan. Terima kasih videonya. Thank you videonya, cukup. Saya pastikan mereka sampai di tujuan keluar dari kereta jadi pepes semua. Meskipun ada AC-nya kayak gitu saudaraku. Waduh, siapa di sini yang pernah naik kereta api? Zaman dulu, kalau sekarang kereta api sekarang kan enak. Semua duduk di kursi ada AC-nya. Zaman dulu enggak ada AC-nya, bisa-bisa sampai berdiri. Saya pernah itu. Saya memang ya saya enggak pertimbangan juga waktu itu pas keluar kota ke Tulungagung pas tanggal merah. Waduh, kereta api Doho. Waktu itu tahun piro ya, 2000 atau tahun 99 ya. Itu saudaraku, enggak dapat tempat duduk, gini pokoknya. Mepet gini saudaraku. Ya sama ini, mantan terindah saya. Ini gini, wah ini istri saya sekarang kan jadi mantan terindah gitu loh saudaraku. Wah gini. Nah pas saya di sini, oke, di depan ada satu orang lagi, dempet-dempetan sudah. Di depan satu orang lagi itu ada copet. Copetnya sudah gampang, kayak gitu gampang. Digerayangi gini, wes gampang saudara. Saya lihat. Depan saya satu orang, lah depannya orang itu. Nah, begitu saya lihat, sebelah saya persis pepetan gini loh. Ini istri saya kalau enggak salah, pacar saya waktu itu, belum istri. Sebelah saya di sini. Di sini ini pihak berwajib. Tahu ya, pihak berwajib? Nah, gitu ya. Yang biasa nangkep orang jahat tuh saya. Saya senggol gini, Pak, tangkepen maling no copet. Bapaknya bilang gini, ndak wani aku. Loh, ndak wani piye sih? Bolone akeh. Jadi punya temen. Jadi kalau itu ketangkep, wah bisa diajar ini yang pihak berwajib ini. Nah kalau sekarang kan enggak. Wah itu berdesak-desakan. Bayangkan iman perempuan ini, sikapnya untuk menerobos, menjumpai Yesus. Waduh, enggak gampang loh. Saya juga heran ya. Kok Isa dalam keadaan yang lemah tubuhnya 12 tahun pendarahan. Mohon maaf nih ya, mungkin sudah enggak bisa jalan gini lagi. Enggak bisa saudaraku. Mungkin ngeset-ngeset saudaraku. Sudah, dan ingat zaman dulu di zamannya Yesus, orang pendarahan itu dianggap najis. Waduh, dijauhi masyarakat, saudaraku. Dia tidak hanya sakit tubuhnya, tapi hubungan sosial masyarakat dia dijauhi. Jiwanya benar-benar hancur, harga dirinya rusak, gambar dirinya sudah tidak seperti perempuan pada umumnya, dianggap najis terbuang. Nah saudara bayangkan, berdesak-desakan, dia ngeset gitu saudaraku ya, nggak kuat jalan dah pokoknya sudah. Tapi kok Isa menjamah jubah Yesus? Padahal dia belum pernah ketemu Yesus. Betul ya? Saudara kalau pernah ketemu saya, kan kelihatan. Wah itu Pak Bambang, wajahnya Pak Bambang. Bahkan mungkin dari jalannya aja dari belakang, Pak Bambang deh itu, ketemu di mall ya. Nah kan gitu. Tapi perempuan ini belum pernah satu kali pun ketemu Yesus. Kok bisa dipertemukan dengan Yesus? Ayo. Saya pernah dulu, kalau tidak salah di gereja ini mungkin ya. Saya lupa, sebelum pandemi. Awal-awal dulu saya diundang di youth. Dulu, kalau nggak salah di gereja ini, seingat saya iya, pokoknya saya naik di lantai 2 gitu ya. Waktu itu pertama kali saya diundang, bukan di umum ya, di youth ya. Terus yang ngundang saya siapa waktu itu ya? Orangnya nggak bisa hadir. Yang kenal sama saya itu nggak bisa hadir, dia bilang, maaf Bang ya, saya nggak bisa hadir, nanti Bang masuk aja. Oh iya gitu. Nah namanya saya itu kan dari SMP, SMA itu usil. Saya SMP SMA itu usil saudaraku ya, rotok-rotok nakal gitu yang ngerjain orang, ngeprank orang. Saya tiba-tiba waktu di jalan punya pikiran coba saya sedikit prank gitu ya. Kan orang-orang di sana enggak tahu saya kan. Kalau saya khotbah kan enggak tahu, yang tahu sedang keluar. Ya udah, akhirnya saya masuk ke gereja, saya pura-pura sebagai jemaat. Shalom, ada ibadah ya? Oh ada, saya boleh ibadah di sini? Boleh Pak. Saya naik saudaraku.
Saya duduk di belakang. Wah, puji-pujian. Saya nggak tahu apakah di sini atau di gereja lain, di sana saya lupa. Puji-pujian, terus penyembahan, terus kolekte begitu, terus lagu mau firman, yang WL sudah gini. Mana ini yang khotbah ini mana gitu ya. Dilihatin padahal saya ada di belakang. Saya tertawa dalam hati. Tapi dalam hati saya juga ditegur Roh Kudus. Kamu kok ngerjain yang WL sih? Yang WL sudah deg-degan ini. Simpang khotbahnya kok enggak datang ini mana gitu saudaraku ya. Akhirnya saya lihat noleh-noleh belakang, pengurusnya juga bingung. Mana pengkhotbahnya belum datang? Mana ini? Akhirnya saya ke belakang, saya yang khotbah. Walah Pak Bambang sampeyan toh. Ayo maju ke depan, Pak, maju ke depan. Nah itu karena belum pernah tahu. Perempuan ini belum pernah tahu Yesus. Tapi dia sikapnya, dia tidak menyerah. Didesak-desak orang banyak, mungkin waktu orang banyak kesenggol dia, ih najis, pergi sana. Mungkin bisa begitu saudara. Diumpat-umpat mungkin saudara. Tapi dia tidak menyerah. Karena itu persoalanmu apa? Persoalan kita hari-hari ini apa? Ingat, ada lagu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tapi Pak, faktanya Pak memang lagi seret ini. Keuangan susah, saya buka usaha gini nggak laku. Buka usaha gini nggak laku. Gimana saya bisa bertahan hidup? Saya harus membiayai keluarga Pak, bagaimana ini? Ingat ada lagu. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Waduh Pak, oke itu masalah orang lain. Nah saya Pak, ini keluarga saya Pak. Pasanganku galak Pak, pasanganku aduh sangar, menakutkan Pak. Ini kalau iblis lihat bisa minder dia Pak itu ya. Kalau pasangannya galak itu nggak selalu suami loh yang galak. Ada istri-istri yang galak. Suaminya kalah. Ada saudaraku ya. Ingat, kalau mengalami problem rumah tangga, ingat ada lagu. Yo wes ben, duwe bojo sing galak. Yo wes ben, gitu ya. Bu Evi enggak ngerti, Bu Gembala. Maaf Bu Gembala ya. Yes, Pak Bambang itu undang kota kok mesti ngene gitu ya. Jadi ini kalau dalam bahasa sehari-hari, perempuan ini gini, punya prinsip gini. Pokoknya kudu tak cekel jubah Yesus. Udah. Pokoknya kudu tak cekel jubah Yesus. Harus aku pegang. Dan ternyata kita lihat bagaimana dia mendapatkan mujizat. Oke, sebelum saya masuk di poin ketiga yang terakhir. Saya pernah pelayanan di rumah seorang dokter, persekutuan doa, dokter itu mengadakan persekutuan doa, saya khotbah di situ. Selesai saya khotbah, saya diajak ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, Pak, sini Pak, loh, ya Pak, ada apa? Ke garasi. Wah, dokter ini ngajak saya ke garasinya, rumahnya bagus ya, di perumahan elit. Dia nunjukkan ada mobil kuno, Chevrolet tahun 1950-an, saudaraku ya. Pokoknya kuno deh. Lalu dia bilang gini, ini mobil ini saya seneng Pak, seneng banget. Nah pertanyaan saya gini, saya langsung tanya, kan mobil kuno, Pak dokter ini bisa nyala? Itu dia Pak Bambang, nggak bisa nyala. Loh kok nggak bisa nyala kenapa? Karena hilang satu spare part. Apa itu, onderdilnya itu saya ya, hilang. Nah kan bisa cari di toko mobil itu, nggak ada, toko spare part nggak ada, online nggak ada Pak Bambang. Aku bingung, tapi sekarang bisa nyala Pak Bambang. Loh, ya Pak, kok ceritanya gimana kok bisa nyala itu? Toko online enggak ada, toko onderdil spare part mobil enggak ada. Ceritanya gimana? Saya berdoa, saya dapat mujizat. Oh ya, gimana? Saya sore saya berdoa, terus tiba-tiba saya mendengar seperti suara mengatakan, kamu ke depan rumah, di depan pagar, sudah berdiri di situ. Awalnya saya merasa, enggak deh, tetap berdoa deh. Tapi suara itu makin kuat. Ya udah akhirnya saya ke depan pagar, saya nunggu berdiri di situ. Itu perumahan elit saudaraku ya. Tiba-tiba dari jauh ada tukang rombeng. Perumahan elit tidak boleh tukang rombeng masuk. Dari jauh itu kedengar tukang rombeng, beng gitu ya. Kan begitu ya, orang-orang jual-jual di perumahan itu kan unik-unik saudaraku ya. Unik-unik saudaraku ya. Kadang tidak usah bersuara, kadang tidak usah ngomong, tapi pakai suara dari barang yang dijual. Kita bisa tahu dia jualan apa. Tahu? Dok, tahu jualan apa? Ember. Yang paling tahu dok gitu. Ya udah kita tahu. Tapi ada kalanya dia ada suara, jelas suaranya. Malam di rumah saya lewat teh ayam apa? Sate ayam. Enak, jelas. Tapi ada juga yang enggak jelas. Rujak. Berapa meter? Jawab, cingur. Rujak
cingur gitu lah. Saya mau beli ini kan ragu-ragu tuh. Rujak kan banyak tuh saudara. Saya di rumah dengerin, rujak apa ini ya? Rujak tolet, rujak buah, rujak-rujakan, kan macam saudara. Rujak apa ini? Dia rujak. Saya taruh ngok nih. Cingur, wah rujak cingur. Saya maju ke depan. Loh, aku sudah jauh loh. Ya apa sih? Piye toh? Aduh. Ya tapi setidaknya itu rujak jelas lah ya. Ada yang nggak jelas belas saudara. Jualannya gini. Pupu. Masa jualan pupu? Ayo. Jualan apa? Bukan putu. Sapu. Mau jualan kok pupu ya? Pupune sapa didel? Bahaya saudaraku ya. Jualan sapu. Mana ada aja. Gitu tuh ya unik saudaraku ya. Begitu kayak tadi ya. Rujak, cinger. Gitu dibeli ini saudaraku. Bu beli. Enggak pedas bu ya? Biasanya tanya toh. Pedas, lomboknya berapa gitu biasanya tanya. Tapi begitu dia nadanya rujak, cinger. Gitu tuh. Kok tuh ditanya, Bu, pedas ya? Lombok berapa? Ya enggak itu saudaraku, ya normal. Lomboknya piro, ya bisa loh. Ya itulah keunikan orang-orang jual punya ciri khas. Nah ini dari jauh, rombeng. Beng. Dari dekat, makin kelihatan tukang rombeng. Lalu dokter ini, masa sih tukang rombeng jualan spare part mobil, kan aneh saudaraku. Ya udah deh, dia tanya, Mas, jual spare part mobil. Mobil apa? Chevrolet. Terus dia mau ngomong ini. Sebentar. Dia turun, bongkar itu. Barang bekasnya dia bongkar. Ini Pak ya. Loh, sebentar ya. Tunggu. Dipasang sama dia. Nyala loh saudaraku. Loh tukang rombeng gak boleh masuk di perumahan elit. Saat itu ada tukang rombeng dan jualan spare part mobil saudaraku. Dibeli, dibayar. Tukang rombengnya pergi. Sejak saat itu gak pernah ketemu tukang rombeng masuk lagi. Loh itu mujizat loh bagi dokter itu saudaraku. Dokter ini sehat, uang punya, kaya, keluarga baik. Bagi dia untuk dapat spare part mobil itu mujizat. Setiap kita membutuhkan mujizat yang berbeda-beda, betul ya? Percayalah Tuhan sanggup memberikan apa yang menjadi harapan kita. Amin. Bahkan saya pernah nih dulu, enggak pernah kantongnya kering saudaraku ya. Aduh dompet itu uangnya tinggal 2.000 atau berapa gitu ya. Kadang sampai di mobil itu tak buka mobilnya, di bawah dashboard ada uang parkir itu ya, tak koret-koreti gitu saudaraku ya. Receh-receh gitu ya. Pernah, zaman-zaman itu pernah saudaraku. Sampai satu saat, kok kering ya. Ya sudah dah, keluar dulu deh. Pakai celana, di celana, apa ini? Loh nemu uang 50.000, wah itu mujizat saudara. Pernah nggak saudara kayak gitu? Celana nyantol, loh di kantong ada keselip 50.000, wah itu mujizat luar biasa saudaraku. Saudara makanya mendapat uang 10.000 itu berkat Tuhan loh saudaraku. Ya, pokoknya ada sikap iman. Jangan menyerah dengan keadaan. Ya sudah memang begini, enggak. Kita bukan punya Tuhan yang begini-begini aja. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku ya. Dikatakan demikian, coba kita di ayat 29. Ya. Oke, sebelum saya masuk poin ketiga saya punya pantun ya. Cari kue putu sampai ke kota Magetan. Iman itu harus disertai perbuatan. Bilang pada sebelahmu, harus ada perbuatan. Ya. Oke, ya saudara kita lihat ya ayat 29. Perempuan itu merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya, oke ya. Dia menjamah jubah dan badannya sembuh. Tapi yang aneh, di ayat 34, yuk kita lihat. Ayat 34. Dikatakan demikian. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Lu kan tadi sudah sembuh. Ini kok sembuhlah dari penyakitmu. Wah, yang tadi sembuhnya tidak sempurna ya, tidak lengkap, berarti tadi belum sembuh. Enggak. Ini menunjukkan apa? Poin yang ketiga yang terakhir. Kesembuhan, mujizat itu sumbernya Tuhan Yesus. Bukan pada jubahnya. Saya ulang ya, perempuan ini menjamah jubah Yesus. Sembuh. Tapi jasmaninya, tubuhnya sembuh. Saudara. Itu kalau saudara lihat di dalam King James Version. Healed, sembuh jasmaninya. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya sembuh tubuh kita. Dia mau memperbarui yang di dalam ini. Saudara. Jiwa, gambar diri perempuan yang tadinya rusak, masa depannya gelap, itu yang mau disembuhkan Tuhan. Nah Tuhan mengatakan imanmu telah menyelamatkan. Menyelamatkan dalam bahasa Yunaninya zozo. Itu kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, made the
whole. Membuat engkau utuh, lengkap. Jadi apa yang menjadi masa depan yang gelap dibuat Tuhan menjadi ada masa depan lagi. Pengharapan yang hilang diberi pengharapan yang baru. Jadi benar-benar wanita ini disembuhkan secara utuh, whole, lengkap saudaraku. Bukan hanya tubuhnya tapi gambar dirinya dipulihkan. Dikatakan pergilah dengan selamat. Selamat itu di dalam bahasa Yunaninya eirene. Damai sejahtera, diberi bonus, damai kasih bonus, saudara. Diberi bonus dengan damai. Sembuhlah dari penyakitmu, memulihkan kesehatannya. Jadi yang penting adalah keselamatan itu, saudara. Diselamatkan seluruhnya, baru untuk yang lain sebagai bonus. Sumber mujizat adalah Yesus. Makanya saya kadang unik ya dengan beberapa orang Kristen, tapi saya percaya tidak adalah di tempat ini. Ada orang Kristen itu yang pusat penyembahannya atau pusat imannya itu kepada media. Padahal jelas di sini jubah itu bukan membawa kesembuhan. Di ayat terakhir Yesus berfirman, bersabda, sembuh. Tapi berapa banyak orang percaya, orang Kristen berimannya kepada sapu tangan pendeta, jubahnya pendeta, ada saudara. Godong kelor. Ada. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saya pernah datang di sebuah gereja dan ada altar call. Pendetanya ini yang mendoakan orang-orang itu minta air minum. Begitu dia dikasih air minum botol, diminum, gitu saudaraku. Disemprotkan ke jemaat yang altar call tadi. Bisa begitu saudaraku. Dan wah jemaatnya kayak gimana gitu. Ini kalau di dalam mata kuliah ini akhirnya saya jadi ngajar deh. Mohon maaf ya, tadi saya terlambat karena saya selesai ngajar. Tadi saya jam 5:30 ngajar terus cepat-cepat kesini saya ya tetap aja terlambat saudaraku. Nah jadi ada yang model kayak gitu. Hati-hati dengan kekristenan. Hati-hati dengan kita para pelayan Tuhan. Bisa ibadah didesain sedemikian rupa, dibuat sedemikian rupa dengan musik dan segala alunan, dengan segala pernak-perniknya. Hati-hati, jangan sampai itu mengalihkan fokus jemaat kepada Tuhan. Sehingga dialihkan seakan-akan bentuknya magic. Seakan-akan jadi mistis. Wah hati-hati saudara. Mencuri kemuliaan Tuhan. Harusnya tetap fokusnya kepada Tuhan. Tidak hanya air minum saudara. Saya melihat minta anggur perjamuan. Begitu dia dapat anggur perjamuan, dia buka anggur perjamuan itu, dia minum, tidak sampai habis, sisanya diminumkan ke orang yang didoakan tadi. Diminumkan saudara. Wah banyak kisah saudaraku ya, ada yang macam-macam juga. Tapi saya tidak mengatakan, wah itu sesat ya, enggak loh. Saya tidak mengatakan demikian, karena ya itu urusan dia dengan Tuhan lah. Ada pendeta zaman dulu, namanya Smith Wigglesworth. Dia mendoakan orang, orangnya ditinju saudara. Dipukul perutnya saudara. Ya, mungkin orang saat itu mengatakan, wah sesat ini pendeta kok gini. Tapi yang terjadi adalah orang itu punya tumor di perut. Dipukul, das, tumornya mencelat saudaraku. Nempel di langit-langit, orang itu sembuh. Nah ada itu benar-benar nyata itu. Ya, makanya iman kita pusatnya Yesus. Firman Tuhan mengatakan Yesus yang bersabda, sembuh dari penyakitmu dan sembuh. Bukan pada jubahnya. Dan di Alkitab memang ada beberapa kisah bayangan Petrus menyembuhkan orang. Bayangannya. Sapu tangannya Paulus, kain yang dipakai Paulus, bisa menyembuhkan orang, itu ada di Alkitab. Tapi ingat, fokus kita, sumber mujizat kita, kalau ingin mendapatkan iman yang menembus batas, arahkan kepada Yesus. Sumber hidup, Yesus. Sumber keuangan, Yesus. Sumber kesembuhan, Yesus. Sumber segalanya, Yesus. Amin. Jadi 3 hal yang mau saya sampaikan tadi adalah, saya minta pemusik untuk maju ke depan. Ya. 3 hal yang saya sampaikan adalah yang pertama, sering-seringlah mendengar berita tentang Yesus. Harus aku ya. Saya nggak anti sih dengan lagu dunia. Saya juga ada senang beberapa lagu-lagu. Saya ya, kalau lagu-lagu slow rock zaman dulu ya, Bon Jovi itu ya. Lagu-lagu sekarang ya ada juga yang saya suka itu ya. Tapi bukan itulah, pada intinya sering mendengar berita tentang Yesus. Yang kedua adalah ada sikap, ada tindakan. Contohnya, beriman sembuh, beriman sehat. Tapi tindakannya, makannya enggak karuan, kan enggak cocok sama imannya. Betul enggak? Beriman bahwa rumah tangganya dipulihkan.
suami atau istrinya berubah, tapi tindakannya tetap curiga, ngamuan, ya enggak bisa. Beriman anak-anaknya berhasil sukses membanggakan orang tua, tapi tindakannya enggak pernah punya waktu untuk anak, enggak pernah ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, ya enggak bisa. Imannya bahwa nanti pelayanan berhasil, sukses, tapi enggak ada sikap tindakannya mendekat di hadirat Tuhan. Suka berdoa, menyembah Tuhan. Ada intiman dengan Tuhan. Tidak ada tindakan itu. Ya tidak bisa. Iman kalau hanya di angan-angan, mimpi. Jadi mimpi. Jadi angan-angan tidak akan terwujud. Dan yang ketiga, tempatkan Yesus tetap sebagai sumber kehidupan kita. Sumber segala-galanya. Saya ada satu pujian. Pujian ini saya buat berdasarkan dari kisah ini, saudaraku. Kita bisa ngikuti perlahan-lahan. Haleluya. Selalu mendekatimu, asal ku jamah jubahmu, perkataanmu meneguhkan hati, iman kuat memandangmu Yesus, selalu mendekatimu, asal ku jamah jubahmu, perkataanmu meneguhkan hati, iman kuat memandangmu Yesus, ku jamah jubahmu Yesus, takkan ku berhenti sampai ku dapati kuasa-Mu mengalir dalamku. Kau berfirman dan menyembuhkanku. Ku jamah jubah-Mu Yesus, takkan ku berhenti sampai ku dapati kuasa-Mu mengalir dalamku. Kau berfirman dan menyembuhkanku. Mari kita ikuti perlahan-lahan. Kita nyanyikan pujian ini bersama, kita bangkit berdiri. Selalu mendekatimu, asal ku jamah jubah-Mu, perkataanmu meneguhkan hati, iman kuat memandangmu Yesus, ku jamah jubah-Mu Yesus, takkan ku berhenti sampai ku dapati kuasa-Mu mengalir dalamku. Kau berfirman dan menyembuhkanku. Ku jamah jubah-Mu Yesus, takkan ku berhenti sampai ku dapati kuasa-Mu mengalir dalamku. Kau berfirman dan menyembuhkanku. Mari kita tutup mata kita dengan kerendahan hati. Kita hampiri Tuhan, renungkan firman yang baru kita dengar. Jangan menyerah. Tuhan menantikan kita untuk kita memegang jubahnya. Dia yang memberikan mujizat. Apapun yang menjadi persoalan kita, mungkin keuangan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, apapun itu,
datang pada Yesus. Jamah dia, biar kuasanya, ada tenaga yang keluar dari Tuhan, mengalir memenuhi kita. Mari engkau yang percaya, Tuhan bekerja, angkat tanganmu. Ku jamah cobamu Yesus, takkan ku berhenti sampai ku dapati kuasamu mengalir dalamku. Kau berfirman dan menyembuh. Buka hati lebih lembut, katakan, ku jamah cobamu Yesus, takkan ku berhenti sampai ku dapati kuasamu mengalir dalamku. Kau berfirman dan menyembuh. Lebih lagi percaya, ku jamah cobamu Yesus, takkan ku berhenti sampai ku dapati kuasamu mengalir dalamku. Kau berfirman dan menyembuhkanku. Kau berfirman dan menyembuhkanku. Kau berfirman, kau berfirman dan menyembuhkanku. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau bekerja, Engkau menolong kami, Engkau melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan biar kami tidak hanya mendengar, tapi kami melakukan, kami mengambil sebuah sikap iman. Kami bukan orang yang berdiam diri, bukan orang yang bermimpi, bukan orang yang berangan-angan saja. Tapi kami memiliki iman yang menembus batas. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami dapat bertindak sesuai dengan pimpinan Roh-Mu. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai. Terus Engkau berkata-kata, jadikan kami semua pelaku firman. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada barongsai makan bawang bombay. Saya sudah selesai, goodbye. Terima kasih Pak Babang atas berkat firman yang dibagikan malam hari ini. Kami semua sungguh-sungguh diberkati. Semua diberkati malam hari ini, amin. Juga yang online malam hari ini, dimanapun kita berada, tetap semangat, tetap memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan akhiri ibadah. Jangan lupa hari Minggu ada ibadah raya di tempat ini jam 8 sampai jam 9 pagi. Saudara, kita mau hadir dan senantiasa memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan seperti yang dinyatakan oleh wanita yang pendara 12 tahun Tuhan. Dan sehingga dia boleh mengalami kesembuhan, bukannya sekedar kesembuhan jasmani, tetapi kesembuhan secara rohani, semakin bisa melewati batas iman. Tuhan, kami percaya Tuhan, ini juga kami rindu, kami terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini, baik kami yang sakit, baik kami yang mengalami persoalan dalam kehidupan kami, persoalan dan pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam rumah tangga kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dahulu Tuhan pernah menolong kami, sampai dengan hari ini Tuhan, Engkau tetap Allah Sang Pembuat Mujizat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko dalam setiap aspek kehidupan, pelayanan, rumah tangga, keluarganya. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menambahkan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Engkau senantiasa memberikan urapan yang baru.
Engkau senantiasa memberikan kuasa sehingga pelayanan dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dipulihkan kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini kami berdoa buat segala kehidupan kami, jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah yang selalu kami pegang dalam hidup kami. Sampai apapun juga yang terjadi, kami tidak akan pernah melepaskan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini Engkau sungguh-sungguh ada. Engkau sungguh-sungguh Tuhan junjungan kami Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau yang Tuhan sebagaimana menghantar kami Tuhan ke tempat ini, Tuhan juga menghantar kami sebentar kami pulang. Kami juga Tuhan yang beribadah secara online, kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera memenuhi kami Tuhan. Shalom itu ada dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami. Shalom itu ada dalam pekerjaan kami. Berkat-Mu berlimpah-limpah dalam usaha pekerjaan kami. Toko kami dibuat rame. Usaha bisnis kami dibuat berkembang. Karir kami buat meningkat. Dan setiap kami yang sakit disembuhkan. Setiap pelayanan kami dibuat kembali berapi-api. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, terima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.